Shalom. Senang saya ada di sini setelah 20 tahun lebih ya. Ada banyak perubahan, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup saudara. Tapi satu hal mari kita syukuri bahwa hari ini kita masih bisa beribadah dengan Tuhan. Amin. Tadi saya dengar cerita ada kejadian di Paniai. Dalam banyak hal kita harus melewatin apakah itu namanya halangan, apakah namanya itu rintangan ya. Tapi di dalam hidup keluarga, di dalam hidup jemaat Tuhan akan selalu ada ya. Apakah di sini ada yang belum terima Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan? Saya rada silau soal ini. Semua sudah? Semua sudah? Oke. Kita berdoa sekali lagi ya. Tuhan, biarlah sementara firman-Mu disampaikan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan Tuhan, yang jauh Tuhan tarik kembali dan peluk dalam kasih-Mu Tuhan. Bahkan kalau ada yang belum percaya Tuhan, firman-Mu akan menyelamatkan mereka Tuhan. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak, kami berjanji untuk mengembalikan segala puji hormat bagi kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Yesus ya. Amin. Kalau tadi pagi banyak cerita, sekarang saya mau direct dulu buka satu ayat biar nggak dikatain sesat saya. Kalau saya udah bicara suka nggak buka Alkitab, jadi ada yang bawa Alkitab semua bawa Alkitab? Atau bawa HP? Bawa HP. Kadang-kadang kita lupa antara baca firman sama buka WhatsApp sama saja kita. Saya lebih suka dengan Alkitab saya, walaupun kita ada di era digital ya, tapi seringkali yang manual itu diperlukan untuk mereview, mengingat kita kembali. Kadang-kadang kita terlalu digital sehingga kita lupa, kadang-kadang kita berjalannya sudah ngambang, sudah tidak menapak di tanah lagi, terlalu melayang sehingga kita kadang-kadang terlalu mudah untuk terbang dan kita hilang bersama digitalnya. Berapa banyak orang tua sekarang kesulitan mendidik anak-anaknya, berapa banyak orang tua sekarang yang kehilangan waktu dengan anak-anaknya karena anak-anaknya sudah terlalu digital. Bukan hanya anak-anaknya, orang tuanya juga terlalu digital sekarang. Kalau dulu di rumah masak, sekarang di rumah nonton TikTok. Ada yang ngomong iya katanya. Yang ngomong iya pasti suami. Ya. Ya kan? Anak-anak sekarang kalau disuruh tunggu tanggung kan gitu. Tanggungnya nggak tahu apa di situ kan gitu. Ya. Sebaliknya kalau lagi istri panggil suaminya gimana? Oh ya sebentar ya, sebentarnya 1 jam lagi. Kenapa? Instagramnya tanggung, baca netizen tuh panjang lebar gitu. Benar? Betul nggak ibu-ibu? Betul. Oke, apapun yang terjadi, saya tadi malam nggak bisa tidur, saudara. Saya baru cerita tadi pagi. Sampai jam 7 pagi. Serius. Saya baru tahu tadi karena kenapa? Setelah ngobrol Paninai tadi, saya baru tahu. Rupanya Tuhan suruh saya berdoa dari jam berapa, saya nggak bisa tidur. Saya coba tutup mata, tidur nggak bisa. Saya tuh Tuhan, berkati Papua Tuhan. Tuhan tolong Papua Tuhan. Sudah tahu semalam itu hujannya besar dan anginnya kenceng. Sesuatu yang seperti mengintimidasi gitu. Saya berusaha tapi saya percaya tidak kebetulan. Kadang-kadang Tuhan izin kita ngadepin itu supaya kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan.
Saya baru pulang dari Jerman hari Selasa kemarin, Selasa malam sampai di sini, Rabu, Kamis malam ya saya berangkat sini ya, Jumat sampai di sini. Sudah tahu hari di Jerman tuh hari apa ya saya itu? Ini nggak dibatasin jamnya kan? Kalau dibatasin habis cerita nih nggak jadi lagi nih. Tadi pagi saya harus dikejar-kejar. Ya paling telat makan siang dikit lah ya, nggak apa-apa. Saya lupa hari apa itu ya, hari Jumat atau Sabtu itu. Saya semalaman sama dengan halnya. Tiba-tiba saya suruh berdoa untuk istri sama anak saya yang di Jakarta. Istri sama anak saya Edelin gitu. Saya nggak tahu ngapain, tapi tiba-tiba suruh berdoa aja gitu. Besoknya kita lagi video call nih, saudara. Video call. Istri saya di dapur gitu. Tiba-tiba saya lihat api lewat. Bung gitu di HP-nya istri saya gitu. Saya teriak, api apa itu? Saya bilang gitu. Tunggu, kebakaran katanya. Kebakaran gimana sih bilang gitu. Terus apa yang terjadi? Istri saya lagi mau goreng pisang. Pisangnya ambil dari kebun di kantor saya taruh tanaman pisang. Makanya kemarin saya ngomong Pak Jiri, tanam dong pisang di kebun di tanah yang kosong tuh supaya jemaat bisa goreng pisang rame-rame gitu. Setuju nggak? Setuju. Ya, taman alpukat, tanam pepaya, ya kan? Kalau kita datang pagi nggak usah sarapan makannya buah, ada kan gitu ya. Jadi hari itu dia biasa panasin wajannya dulu, baru dituang minyak. Padahal sehari sebelumnya saya sedang ngobrol dengan anak saya di Jerman, di Brian, kita lagi masak gitu loh. Dia ngomong, ini mama ngajarin nih supaya pancinya wajib panas dulu supaya nanti minyaknya gampang kan gitu. Besoknya kejadian, panasin dituang apinya, pong tuh nyamber. Itu security apartemen lari ke atas ke lantai 11 tanya ada apa karena alarmnya bunyi. Sudah tahu istri saya suka bikin ini ekoenzim. Jadi kalau pagi saya makan buah, ngejus buah buat mereka kulitnya dikumpulin, dibikin ekoenzim, dibikin sabun, dibikin untuk ngepel ya, untuk nyirem gitu. Ada 8 jurigen air ya, galon ya. Itu atasnya rata, hilang, kesapu api tadi. Ya. Terus saya ngomong sama istri saya, rambutmu keriting saya bilang itu. Dipikir saya bercanda saudara. Kamu ini bercanda katanya orang lagi ini. Oh ya sudah saya tenang dulu aja. Video masih jalan terus tiba-tiba saya lihat kan dari karena video call-nya nggak berhenti kan. Di sini saya tahu apa yang terjadi di situ. Security datang mau angkat galon gasnya keluar gitu. Udah nggak lama ngebunuh dia datang. Terus dia pegang rambutnya. Di keriting, kamu nggak percaya saya bilang gitu. Sudah tahu apa yang terjadi? Rambutnya kesamber, tapi nggak semua, hanya cuma kena atasnya keriting, ya gitulah. Kalau Anda tahu kalau kesamber api kan jadi keriting gitu kan. Sudah tahu? Itu malaikat jagain. Sudah bisa bayangkan, itu api terbang, sudah bisa lewat saja. Itu kalau kena mukanya gimana? Habis. Dan setelah selesai semua, baru tahu yang dituang itu bukan minyak tapi alkohol. Meledak. Wajan panas, ada api, dituang alkohol. Bang itu api terbang. Jadi bukan minyak yang dituang tapi ibu-ibu ingat ya, kalau masak, jangan sambil video call. Jangan taruh tuh TikTok di depan, hati-hati, ngambil minyak salah ngambil. Mau ngambil garam, ngambilnya kunyit. Bukannya asin jadi pahit, kan gitu. Siapa yang menjadi penghalangnya? Siapa yang menjadi pelindungnya? Malaikat. Saya baru ingat dan saya ngomong sama istri saya, kamu tahu nggak semalam tuh,
Saya suruh berdoa buat kamu sama Edelin. Jadi kalau tiba-tiba disuruh berdoa, berdoa saja. Ya. Kenapa? Udah ikut aja. Amin. Saya pengen nyambung yang tadi pagi sebetulnya. Ada yang tadi pagi stay tinggal di sini? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang. 12 orang. Saya ingin ajak saudara buka Lukas pasal yang ke-8. Ayat yang keberapa ya? Bentar ya. Firman Tuhan katakan begini. Kalau anak manusia itu datang nanti, ya, dia nggak tanya begini, sudah berapa banyak jiwa yang kamu selamatkan? Dia akan datang ke pemain musik, dia nggak menanya gini, berapa lagu yang sudah kamu nyanyikan, mainkan. Dia kan nggak akan datang tanya kepada WL-nya, berapa penyembahan yang sudah kamu lakukan. Dia nggak akan datang kepada kita yang hamba Tuhan itu begini, berapa orang yang sudah kamu sembuhkan, mujizat yang kamu lakukan. Nanti dia datang, dia nggak tanya itu, saudara. Sorry, bukan Lukas 8, tapi Lukas 18. Alkitab saya halaman 104, nggak tahu Alkitab surah halaman berapa. Yang pasti kalau yang bawa HP halaman cuma 1. Sudah ketemu yang apa? Yang bawa Alkitab? Ada yang bawa Alkitab? 1, 2, ada lagi yang lain? 3, lebih banyak. Tadi pagi cuma 1. Nggak apa-apa. Sudah ketemu? Judulnya apa di situ dikatakan? Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Siapakah hakim yang paling benar? Tuhan Yesus. Kalau hakim yang paling benar itu datang, kalau anak manusia itu datang, kalau anak Allah itu datang, dia nggak tanya kepada kita, berapa banyak kebenaran yang sudah kamu lakukan, atau berapa banyak kesalahan yang sudah kamu buat. Siapa yang nggak pernah buat salah? Semua pernah buat salah? Saya juga sering buat salah. Ada yang nggak pernah marah? Marah itu dosa nggak? Saya sering marah, sering berbuat dosa. Tapi Tuhan datang nggak tanya, dosa kamu sebesar apa gitu. Lukas 18 ayat yang ke 8. Sudah ketemu semua? Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia apa? Mendapati iman? Yang dia mau cek ada apa? Dunia tidak semakin baik, saudara. Alkitab katakan pada hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sulit. Orang akan menjadi garang, tidak bisa dinasehati, hidup semaunya, ya kan? Tidak bisa mengasihi, egois, mau menang sendiri, tidak bisa menerima nasihat, hatinya apa? Apa namanya? Hatinya keras. Ya kan? Lebih mencintai uang daripada kenapa akan terjadi hal itu? Karena memang semua nantinya akan diuji. Akan diuji. Balik ke yang tadi pagi ya, tentang tadi ya, oke.
Maaf ya, yang nggak datang tadi pagi nanti nyontek dikit-dikit. Tapi ini nyambung dikit aja. Tadi pagi buka ayat berapa ya? 1 Korintus 3. Saya kadang-kadang perlu diingatkan. Oke ya, 1 Korintus 3 ya. Oke. Mulai yang 10 saja. Tadi pagi kita mulai ayat yang pasal 3 ayat pertama, tapi yang 10 tadi cuma baru 1 ayat. 1 ayat 2 ayat tadi. 1 ayatnya. Kita mulai lagi yang 10 lagi supaya kita lagi ya. Judulnya apa Saudaraku? Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Entahlah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang itu akan nampak. Karena apa? Hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji. Oleh apa ngujinya? Api. Tadi pagi saya sampaikan bahwa sebuah rumah tangga, termasuk gereja Tuhan, harus dibangun dengan dasar yang benar. Dibangun dengan dasar yang kuat. Dibangun dengan dasar yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan kemauan Tuhan. Alkitab menulis apakah itu dibangun di atas dasar pasir, emas, perak, rumput kering, batu karang, dan apapun. Tapi sekali waktu akan dikatakan? Diuji. Ingat ya. Waktu pemberkanan nikah semuanya indah. Berjanji ya, pokoknya aku akan kalau sampai mati memisahkan, kematian memisahkan kita. Berapa banyak orang yang cerai? Berapa banyak orang yang meninggalkan? Meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya. Kenapa? Apakah salah janjinya yang dulu itu? Waktu api itu datang, waktu ujian datang, disitulah. Apakah dasarnya itu betul? Gereja Tuhan, waktu dimulai di awal dengan semangat, oke semuanya. Nyanyi, sorak-sorai, nari, semua gitu. Tapi ingat, akan diuji. Akan diuji. Ujinya pakai apa? Alkitab katakan pada hari terakhir akan dilakukan. Akan terjadi goncangan yang dahsyat. Sekali lagi dikatakan Alkitab, akan terjadi goncangan yang dahsyat dan apapun saja yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Kalau keluargamu bisa digoncangkan, digoncangkan. Cerai, saling bunuh, saling menghujat. Bukan hanya di keluarga, di gereja, saling menghujat, saling melaporkan ke polisi, saling berebut, itu terjadi. Saya kemarin pelayanan di gereja Bethel di GBI di Mannheim, terakhir hari sebelum saya pulang. Ceritanya sedih, saudara. Bagaimana berebut jemaat, bagaimana berebut aset. Saya pernah, sampai saya dianggap sebagai anak sama dia. Seorang misionaris dari Amerika, saudara. Dia datang ke Indonesia tahun 62, bayangin, sebelum lahir kita. Dia bangun di Indonesia, di Jakarta.
Asetnya diambil oleh hamba Tuhan yang lain. Orang Indonesia. Semua pekerjaan kita akan diuji. Di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam keluarga, semua akan diuji. Kalau hari ini baik-baik saja, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan tetaplah rawat itu. Amin. Kalau engkau sedang bekerja, bersyukurlah. Engkau dapat gaji yang baik, bersyukurlah. Minta hikmat Tuhan bagaimana, nanti saya kasih tahu. Anda harus taruh dasar yang benar dalam hidup itu. Anda harus taruh dasar yang benar di dalam sekolahmu, di dalam keluargamu, di dalam pendidikanmu, di dalam pekerjaanmu. Kalau engkau nggak punya dasar yang benar, ingat akan diuji. Kamu yang belajar akan diuji. Kamu lebih mementingkan main gadgetmu atau kamu belajar? Ibu-ibu sekarang lagi kesulitan kan ngajar anak-anak itu. Makan aja harus taruh HP di depannya. Supaya bisa nonton game, nonton apa. Kalau enggak makan, enggak mau. Jangankan makan, di gereja pun buat gitu. Begitu nyampe duduk, nih nak pegangin HP. Padahal duduk di bangku gereja. Supaya anaknya apa? Diam. Ada satu dasar yang harus kita bikin betul. Kenapa? Anak itu tidak akan selamanya dengan kita. One day, satu hari dia akan diuji. Dia akan diuji. Waktu dia diuji, enggak ada saudara dan saya. Enggak ada yang belain dia. Satu kali lagi firman Tuhan akan digoncangkan. Apapun yang bisa digoncangkan akan digoncangkan termasuk imanmu. Berapa banyak anak Tuhan meninggalkan imannya? Berapa banyak? Karena pacar, karena menikah, karena pekerjaan, karena jabatan, menjual Yesusnya. Makanya Alkitab katakan, waktu anak manusia itu datang kembali, dia cuma satu aja, masih adakah apa? Masih adakah iman di bumi ini? Bumi itu siapa? Bumi itu siapa? Saudara dan saya. Dia akan tanya kepada saudara, masih adakah apa? Iman di hatimu. Kamu boleh kaya, kamu boleh punya semuanya. Tuhan gak tanya berapa deposito kamu di bank, tidak. Dia cuma tanya, masih adakah iman di hatimu? Kenapa? Karena semuanya akan diuji. Dan tinggal yang terakhir hanya tinggal satu saja yang Tuhan tahu. Iman dalam hidup kita itu. Keluarga akan diuji, anak akan diuji, suami istri akan diuji, gereja akan diuji, akan ditampi dikatakan firman Tuhan. Api itu akan datang menampi dan mengujinya. Yang tidak siap terbakar. Sejauh mana saudara dan saya melangkah hari ini? Sejauh mana saudara dan saya berjalan hari ini? Dengan siapa saudara berjalan? Dengan siapa saudara melangkah? Masih ingat? Umat Israel waktu keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian? Apa yang Tuhan lakukan kepada mereka? Mereka melihat mujizat. Mereka mendapat makan tanpa menabur, tanpa menanam, tanpa menyiram. Setiap hari mana itu turun. Kemarin saya dibeliin mana roti sama roti itu. Tapi mananya bukan yang di Timika itu. Timika itu mesti ngebek dulu, mesti ngadonin dulu kan. Tapi yang ini enggak. Setiap pagi mana itu. Bagaimana Israel itu dipelihara sama Tuhan. Minta daging, dapat daging. Berapa banyak kita dalam perlindungan dan berkat Tuhan hari ini?
Siapa yang ada dalam berkat Tuhan? Semua angkat tangan diberkati Tuhan. Amin. Engkau dicukupkan hari ini, sandang, pangan, papanmu ada. Kadang-kadang orang lupa papannya karena kebanyakan belanja, lupa beli rumah. Kadang-kadang sudah terlalu asik dengan itunya, lupa nyicil rumah. Nebeng mertua, terus itu. Waktu saya mau menikah, saya ditanyain, kamu punya rumah enggak katanya? Waktu saya ngomong, punya tapi nyewa. Tapi saya bertekad, kita harus punya rumah. Dari yang tidak ada apa-apa menjadi kun fayakun. Loh kok ketawa? Bener kan? Yang tidak ada, dari yang tidak ada menjadi. Saya punya teman ustadz, lebih rohani dari saudara dan saya. Dia taruh tulisnya, tunggu mujizat di kota Anda. Di dindingnya tulis begitu. Serius. Dia kalau ketemu saya, pasan ingat ya, kun fayakun. Mereka saja tahu. Sekali lagi, kita ada di dalam naungan dan perlindungan dan berkat Tuhan. Orang Israel tidak kepanasan waktu siang hari karena ada apa? Tiang awan. Malam dia tidak kedinginan di gurun karena ada apa? Tiang api. Dijaga semuanya. Diuji enggak sama Tuhan? Diuji enggak? Diuji. Berapa kali mereka berontak kepada Tuhan? Berapa kali mereka minta pulang ke? Ada enggak yang begini, Tuhan ngapain sih ke gereja? Ikut dunia aja deh gitu. Pernah enggak suruh bicara begitu? Sering. Padahal bukan salah Tuhan, salah kita. Apa yang terjadi saudaraku? Kalau Tuhan datang, dia cuma ingin melihat satu saja. Dia nggak tanya gelarmu berapa, dia nggak tanya pangkatmu apa, dia nggak akan tanya tanahmu ada berapa besar, dia nggak akan tanya itu, saudara. Dia cuma pengen tanya saja, masih adakah apa? Iman dia. Kenapa kita seringkali gagal? Jangan ngomong gagal ya, kalau gagal itu hilang gitu. Seringkali kita apa ya? Lemah. Kita belajar dari Israel saja. Makanya Tuhan mengatakan apa kepada Musa dan kepada orang Israel? Sekali waktu Tuhan katakan, hancurkan itu tiang-tiang berhala mereka. Nanti cari sendiri ya, kalau saya cari banyak nanti. Saudaraku, seringkali mereka diperhadapkan dengan pilihan. Mereka akan tetap berjalan dengan tiang awan dan tiang api atau dengan tiang saudaraku, gereja Tuhan, rumah tangga kita akan selalu dihadapkan untuk satu pilihan. Kita akan tetap berjalan dipimpin oleh tiang awan atau tiang api itu, atau ada tiang berhala di depan kita. Ada kesombongan kita, ada harta kita, ada semuanya kita tinggalkan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan saudara hari ini, keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, gereja di sini. Setelah 20 tahun saya nggak pernah ke sini. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa hati-hati. Ada tiang berhala yang selalu dipasang di depan kita. Jangan sampai menjadi kesombongan itu. Knowledge kita, pengetahuan kita menjadi tiang berhala. Kekayaan kita menjadi tiang berhala. Kenapa? Akan diuji. Akan diuji.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau saudara berjalan dengan firman Tuhan, saudara berjalan dengan Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan. Kalau saudara berjalan dengan HP, ya HP itulah Tuhanmu. Dulu ada 23 anak pemain musik yang tinggal sama saya. Jadi udah kebiasaan apa? Jadi ya begitulah. Sorry ya, saya dulu orang yang paling keras dengan anak-anak musik, serius. Saya boleh cerita dikit? Boleh? Boleh nggak? Ntar kok kabur gimana? Hah? Saya dulu paling keras sama anak-anak musik itu. Kalau janji latihan harus datang, kalau nggak latihan hari Minggu saya nggak kasih dia naik. Apapun sejagoannya, apapun nggak akan naik. Kenapa? Hidup itu dimulai dari latihan. Pelayanan itu ada di situ. Kalau di latihan aja nggak disiplin, bagaimana di dalam pelayanan? Jangan kabur ya. Dalam langkah kita, siapa yang berjalan dengan kita? Siapa yang memimpin langkah kita? Dunia akan semakin sulit. Dunia akan semakin sukar. Akan terjadi goncangan-goncangan. Kenapa rumah itu dibangun dengan dasar yang kuat? Pak Jack ini kan kontraktor, jadi tahu. Kok dasarnya harus kuat? Kenapa? Apalagi di daerah Papua, di daerah Manado itu suka apa? Gempa. Kalau dasarnya tidak kuat, waktu terjadi gempa, saya pernah di Manado, lagi duduk makan sama teman di hotel itu, tiba-tiba lantainya bergerak, duk, 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 duk. Saya ngomong, gempa nih, teman saya, enggak, kok itu cuma diesel di bawah katanya. Oh ya, enggak apa-apa, duk, duk, duk. Enggak begitu lama, itu langsung meja saya angkat, bang, bung, kita lari semuanya. Semakin kita lari itu bunyi kaca, prak, 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 prak gitu loh. Apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Apa yang bisa digoyang akan digoyang. Termasuk iman. Ibrani 11 ayat pertama dikatakan iman itu adalah apa? Dasar. Iman itu adalah dasar. Makanya Alkitab berkata waktu anak manusia itu datang kembali, dia tanya masih adakah apa? Iman. Dan iman itu akan diuji. Iman saudara dan saya akan diuji. Diuji dengan uang, diuji dengan kekayaan, diuji dengan jabatan, diuji dengan anak kita. Enggak cuma itu, di gereja akan terjadi. Ingat yang saya sampaikan. Oh, dia kan penatua, enggak mungkin. Justru penatua yang paling sering diuji. Gembalanya paling sering diuji. Akan paling sering diuji. Masih ditaruhkah tiang awan dan tiang api itu di depan? Atau ada tiang berhala yang mulai mengkultuskan? Ingat jemaat. Hanya satu nama yang harus disembah. Siapa? Bukan pendetamu, bukan penatuamu, bukan pembicara yang datang. No. Kita selalu minta Tuhan, kau berjalan bersama aku Tuhan. Saudara, kalau kita berjalan dalam rohnya Tuhan, dan kita berjalan dengan Tuhan, depan kita boleh ada rintangan, depan kita boleh ada pencobaan, depan kita boleh ada banyak hal, tapi roh Tuhan itu yang akan menolong kita. Tadi pagi saya sampaikan, Tuhan berkata, aku akan pergi, meninggalkan kamu,
dan menyediakan tempat bagimu. Tetapi aku akan mengirimkan kamu seorang penolong yang lain. Aku akan memberikan kamu seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Dia yang akan mengajar kamu, dia akan memperbaiki kesalahanmu, dia akan mengingatkanmu akan apa yang semua aku katakan. Makanya kenapa? Berjalanlah dengan rohmu Tuhan. Aku ingin berjalan roh. Kenapa? Roh itulah yang akan mengingatkan kita. Amin. Roh Kudus itu yang akan berjalan bersama saudara, yang akan mengingatkan. Kalau itu hari Israel, Tuhan memimpin di depannya. Hari ini Tuhan tidak memimpin di depan kita, tetapi Tuhan di mana? Di dalam kita. Amin. Kalau orang Israel dipimpin Tuhan, Tuhan berjalan di depannya. Kita hari ini berjalan bukan Tuhan di depan kita, tapi Tuhan di dalam kita. Kita baca dulu ya, supaya kita nggak itu. Berdiri sebentar, temenin saya berdiri ya. Oke. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat 14. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ayat 16. Sama-sama baca. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Balikin lagi, sekali lagi. Bahwa Roh Allah diam di dalam. Oke? Kalau dulu orang Israel berjalan, Tuhan memimpin di depannya, hari ini Immanuel. Tuhan beserta dan di dalam kita. Amin. Orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan akan seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi sungai. Yang tidak akan pernah mengalami kekeringan. Daunnya selalu rindang dan berbuah pada musimnya. Saudara akan dipimpin kepada satu musim yang satu, musim yang lain, ke musim yang lain, dan musim yang lain. Hari ini saya tidak tahu musim apa yang dalam hidupmu hari ini. Saya tahu ada satu musim yang baru sedang tahun-tahun dalam hati saya. Kalau sudah berjalan dengan roh Tuhan, kalau sudah berjalan dipimpin oleh roh Tuhan, saudara akan tahu sedang musim apa hari ini bersama dengan saudara. Musim pepaya kah, musim salak kah, musim durian kah, musim yang lain. Karena memang masing-masing ada musimnya. Gaji aja ada musimnya, saudara. Benar nggak? Saudara gajinya tiap hari atau tiap bulan? Atau tiap tahun? Ada musimnya. Maka harus bisa membaca musim. Musimnya belum gajian, belanja, habis. Masing-masing harus tahu musimnya. Seperti pohon ditanam di tepi aliran air sungai. Artinya apa? Dia selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Dia ada selalu di dalam firman Tuhan. Orang yang mencintai Taurat Tuhan, Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama dikatakan apa di situ? Orang yang mencintai Taurat Tuhan dan memperkatakannya setiap hari. Dia seperti pohon ditanam di tepi aliran sungai. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saya tutup dulu deh, biar nggak panjang. Saya nggak tahu apa yang terjadi atas hidupmu hari ini. Satu hal yang saya tahu bahwa roh Tuhan ada di dalammu. Dia ada di dalammu. Dan dia sedang berbicara kepada engkau hari ini. Amin.